Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga di pagi subuh yang berkah ini kembali Allah ringankan langkah kaki kita menuju masjid kita tercinta dalam rangka menunaikan ibadah solat subuh dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ngaji. Semoga ibadah kita diterima dan Allah berikan kita ilmu yang barakah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah jaga dan Allah berkahi kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita kitab fikih manhaji sampai halaman 38, membahas anwa'ut thaharati, macam-macam bersuci. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa bersuci itu ada bersuci dari najis, yang kedua adalah bersuci dari hadas. Kemudian najis itu dibagi menjadi banyak, dan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah khomer. Al-khomru wa kullu ma'i'in muskirin. Ini yang sudah kita bahas. Perkara najis yang pertama adalah khomer dan tiap-tiap perkara yang memabukkan. Ya, kemarin sempat kita bahas kalau kalimatnya kullu muskirin khomrun. Ya. Jadi tiap-tiap yang memabukkan itu khomer. Ternyata minum bensin memabukkan, tapi bensin bukan khomer. Minum oli 1 liter, ya. Biar licin. Ya, minum oli 1 liter lewat dari sekedar mabuk. Ya, tapi ternyata dia bukan khomer dan hukumnya tidak najis. Ya, kemudian apalagi yang biasa buat berobat, alkohol. Minum alkohol yang jenis biasanya buat obat. Itu kalau minum 1 liter sehari, insya Allah innalillah. Iya. Tetapi alkohol itu ternyata tidak najis karena bukan khomer. Padahal kalimat nas hadisnya itu kullu muskirin khomrun. Saya ingin mempertegas kalimat kullu, meskipun kemarin sebagian sudah kita bicarakan. Kullu itu kalau dari sisi balaghah ada kulli juz'i, ada kulliyah juz'iyah. Kulli juz'i artinya tiap-tiap, kulliyah juz'iyah artinya semua tanpa ada pengecualian. Kemarin ayat yang sudah kita sebutkan juga surat apa Pak? Masih ingat? Surat Al-Kahfi ayat 79. Ammas safinatu fakanat limasakina. Ya, ini peristiwa antara Nabiullah Khidir beserta santrinya
yaitu Nabiullah Musa alaihi salam. Ammas safinatu, adapun kapal atau perahu, ammas safinatu fakanat limasakina, perahu itu milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahri, yang mereka memang bekerja di laut, artinya mereka pelayan, nelayan. Ya'maluna fil bahri. Lalu fa'aradtu an a'ibaha, aku, kata Nabi Khidir, sengaja aku rusak itu kapal. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun. Karena di belakang, di belakang sana itu ada seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin ghusba, yang mereka menjarah tiap-tiap kapal yang lewat. Jadi bajak laut. Kapal ini dinaiki oleh Nabi Khidir, Nabiullah Musa beserta para nelayan miskin. Dan ternyata meskipun menggunakan ya'khudhu kulla, menggunakan kulla, tapi kapal ini enggak dijarah. Ini kullinya kulli juz'i, bukan kulliyah juz'iyah. Hadis-hadis yang kemarin juga sudah saya sebutkan, al-haya'u khairun kulluhu, malu itu semuanya baik. Tapi padahal orang mau ngaji malu enggak baik, orang mau sedekah malu enggak baik, orang mau haji malu enggak baik. Padahal kalimatnya al-haya'u khairun kulluhu, riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, al-haya'u dinun kulluhu, malu itu semuanya anjuran agama. Padahal nggak datang ngaji melulu, bagus apa tidak kira-kira? Nggak bagus. Malu mestinya. Ngaji datang sebulan sekali, malu mestinya ya. Kalau nggak malu berarti nggak bagus. Nggak punya malu. Al-haya'u dinun kulluh. Al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman. Padahal ada malu-malu yang dia adalah bertentangan dengan iman. Malu-malu ini. Kemudian al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan pernah mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Kurang apanya itu kalimat? Tapi ternyata masih banyak malu yang tidak baik. Maka jangan terjebak dengan kata-kata kullu. Akhirnya kalimat ini mempelintir ayat. Doktrin yang kemudian menggelontor, bak bola liar. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu dilarang. Ini doktrin yang bahaya, jelas-jelas salah dan merusak. Kata siapa salah? Kata Allah. Yang pertama Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Wama, dan setiap perbuatan ata yang datang kepada kalian ar-rasulu utusan, fakhuduhu, maka ikuti, ambillah, ikuti. Terjemahan singkatnya kalau dicontohkan oleh Nabi, ikuti. Wama nahakum, nahayanha nahyan, artinya kalau Rasul melarang, bukan kalau tidak dicontohkan. Ayat ini dipelintir, yang arti sebenarnya kalau dilarang, terus dipaksakan diterjemahkan kalau tidak dicontohkan. Padahal dari dilarang menjadi makna kalau tidak dicontohkan itu harus dirubah. Dari nahayanha harus dirubah jadi wama ya'ti. Karena kalimat awalnya wama atakumur rasulu fakhudhu wama lam ya'ti fantahu, begitu mestinya.
Ayat itu dirubah dulu baru punya arti. Kalau dicontohkan Nabi ikuti, kalau enggak dicontohkan dilarang. Itu enggak sadar ngerubah ayat. Nih, dan kemudian diyakini, didoktrin dan menggelontor bak bola liar. Padahal ayat ini adalah kalau dicontohkan Nabi wajib kita ikuti. Kalau dilarang wajib kita tinggalkan, kalau tidak dicontohkan dan tidak dilarang boleh. Nabi pernah ngadain kuliah duha nggak, Pak? Enggak. Terus kita kuliah duha boleh apa tidak? Kuliah hari Minggu, kultum, boleh nggak kultum? Boleh, kan nggak dicontohkan Nabi. Berdalil, oh itu karena isinya taklim. Oke, kalau memang isinya taklim baik, kalau begitu jangan salahkan orang yasinan. Orang yasinan itu isinya baca Quran, dzikir. Itu cuman kemasannya doang, isinya baca Quran. Kalau orang yasinan karena menentukan hari Jumat, malam Jumat nggak boleh, nggak peduli isinya apa, mestinya juga nggak boleh menentukan kuliah duha apapun isinya, karena sama-sama tidak dicontohkan oleh Nabi. Konsekuensinya, Pak, terlalu berat kalau orang yang punya keyakinan yang tidak boleh dicontohkan oleh Nabi nggak boleh. Kitab-kitab, Pak, kitab fikih yang dikarang oleh para ulama salafus solehin ya, seperti fikih muhadzab, fikih Fathul Qorib, Fathul Mu'in, muhadzab dan sebagainya nggak ada di zaman Nabi, Pak. Semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi nggak boleh, itu semuanya nggak boleh. Termasuk membuat metode Iqra, metode Qiroati, metode Amsilati itu berkait dengan agama yang nggak dicontohkan oleh Nabi. Kalau sekali lagi konsisten dan konsekuen terhadap ucapannya yang tidak dicontohkan oleh Nabi nggak boleh, berarti ya kuliah duha nggak boleh, kultum tidak boleh, belajar Al-Quran pakai Iqra nggak boleh. Karena semuanya tidak dicontohkan oleh Nabi. Iya. Yang berikutnya, Pak, diperkuat oleh hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau di kitab Sahih Bukhari terbitan Beirut, Pak, ini hadis tertulis nomor 7288. Nabi pernah menyampaikan fa'idza nahaitukum. Lagi-lagi kalimatnya kalau aku melarang, bukan kalau aku tidak contohkan. Fa'idza nahaitukum, kalau aku melarang, fajtanibuhu, jauhi. Fa'idza amartukum bi amrin fa'tu mastata'tum, kalau aku contohkan, kalau aku perintahkan, lakukan sebisa mungkin. Sahih Bukhari terbitan Beirut 7288. Ya, ini mumpung bahas kulu, Pak. Jadi karena ya teman-teman kita itu mati, harga mati di kulu udah nggak ada pengecualian, begitu. Nah, kemudian kalau dibahas sedikit lagi tentang bid'ah, ya, Imam Asy-Syafi'i berijtihad, dan ijtihad beliau ini ditulis di dalam Syarah Bukhari atau Fathul Bari namanya, ya, di juz 13 halaman 125. Al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua. Fama wafaqo, fama setiap perbuatan, wafaqo yang sesuai perintah dasarnya, sesuai as-sunnata terhadap sunnah, fahasanatun, maka bid'ah itu hasanah. Ya, ngadakan kuliah duha, isinya sesuai sunnah nggak, Pak? Ya, kuliah duha, ya, nasihat, ya, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi, sesuai sunnah tidak? Sesuai, iya. Adapun dibuat di malam di hari Minggu, kuliah Minggu, kuliah duha, kultum, kuliah terserah antum, iya, itu semuanya bebas dan itu termasuk bid'ah hasanah.
Yasinan nih, mau dibuat malam Jumat, mau dibuat malam Minggu, mau dibuat malam Senin, ndak masalah, isinya sesuai dengan perintah sunnah, yaitu membaca Al-Quran, berzikir. Itu namanya bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha, dan setiap perbuatan yang perintah dasarnya bertentangan dengan sunnah, fasayyi'atun, maka dia termasuk bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Saya sudah sering sampaikan ini. Contohnya, hari ini teknologi modern sudah mampu menciptakan robot-robot yang persis seperti manusia. Bisa senyum, bisa melakukan apa saja. Misalnya, kita membuat robot diri kita. Untuk masak kita wakilkan ke robot kita, untuk untuk bekerja kita wakilkan ke robot kita. Lalu sholat diwakilkan ke robot kita, boleh tidak? Tidak boleh. Itu namanya bid'ah sayyi'ah, bid'ah dhalalah. Iya. Jadi ibadah Pak itu ada mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Mahdoh itu artinya murni, ghairu mahdoh itu yang tidak murni. Yang mahdoh ada dua. Ibadah mahdoh muqayyad yang teknisnya harga mati, tidak boleh dirubah-rubah sama sekali. Sholat 5 waktu nggak boleh dibuat jadi 10 waktu. Sholat subuh gara-gara kurang sehat akhirnya dibuat 10 rakaat. Haji gara-gara kuotanya nunggunya sampai 10 tahun, dibikin itu haji di Pondok Gede atau dibikin di Pondok Hijau. Iya, di Al-Zaitun. Iya, itu sudah tidak boleh sama sekali. Karena apa? Karena dia muqayyad, teknisnya sudah harga mati, nggak boleh diutik-utik. Tapi ibadah mahdoh yang ghairu muqayyad seperti baca Quran, mau baca Quran di mobil, mau baca Quran di rumah, mau baca Quran di tengah malam sambil jalan, silahkan. Teknisnya nggak diatur. Mau baca Quran yang disebut yasinan, mau disebut alif lam miman, mau disebut tohaan, udah terserah, itu teknisnya bebas. Ngaji juga sama, menuntut ilmu, mau sambil pramuka diajarkan ilmu boleh. Ya, mau sambil PBB boleh, mau sambil ngopi boleh. Teknisnya tidak diatur. Itu ghairu muqayyad. Ya, menciptakan metode itu ibadah. Ya, metode sekarang bagaimana supaya ngaji lebih mudah? Ciptakan metode seperti apapun asal tidak bertentangan dengan syariat, itu hukumnya boleh. Dan bahkan jamaah rahimakumullah, membuat cara baru itu dianjurkan oleh Islam. Ya, mudah-mudahan bisa diingat. Ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan, cuman ini lagi-lagi nyangkut ke kata kullu. Kata kullu ya. Jadi membuat cara baru dalam Islam itu dianjurkan. Hadis sahih Muslim 1017. Terbitan Beirut. Ya, kalau misalnya pengen cek di HP ya, itu dimasukkan kepala matanya. Baginda Nabi pernah menyampaikan, man sanna fil Islam, man barang siapa sanna yang membuat cara baru fil Islami di dalam Islam, sunnatan hasanatan, dan cara baru itu baik, falahu ajruha, maka baginya fahala, wa ajru man amila biha, dan sekaligus dia mendapat kelipatan fahala orang-orang, ya, wa ajru man amila biha, orang yang mengikutinya, wala yang kusumin ujurihim syai'a, tanpa mengurangi jatah dari orang yang mengikuti sedikit pun. Ya, yang pertama kali mengadakan istilah kuliah duha, Pak, ya, itu dapat jariah sampai kapanpun selama kuliah duha masih ada. Itu cara baru. Ya, yang pertama mengadakan yasinan. Ya, itu selalu mendapatkan pahala jariah, ya, kelipatan orang-orang yang mengikutinya. Ya, membuat cara baru.
Oleh sebagian teman-teman kita di sebelah sana, sana itu Pak diartikan menghidupkan sunnah, ya. Tapi ada yang dihilangkan, ya. Ini ada yang dikorupsi, ini hadis, ya. Coba kalau kita maknai menghidupkan sunnah, man barang siapa sana yang menghidupkan sunnatan hasanat, man sanna fil islami, barang siapa yang menghidupkan man sanna fil islam, di dalam Islam sunnatan hasanatan, dan sunnah yang baik. Dari situ berarti ada sunnah yang tidak baik. Tapi itu ditutupi Pak, enggak perkata begitu dimaknai, ya. Barang siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam, begitu. Tidak disebut sunnatan hasanatan. Hasanatannya itu dikorupsi, iya. Makanya dia berani mengucapkan itu. Yang kedua Pak, itu maktuf alaihnya Pak, hilang itu, enggak dibaca, dikorupsi. Maktuf alaihnya apa bunyinya? Waman, dan barang siapa sana, ini kalau maknanya menciptakan baru, sana yang menciptakan fil islami, di dalam Islam, sunnatan sayyi'atan, dan cara itu buruk, falahu wizruha, maka baginya dosa, wa wizru man amila biha, dan sekaligus menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya, wala yang kusu, dan tidak kurang sama sedikit pun, min auzarihim syai'a, ya, dari dosa-dosa yang dilakukan oleh para pengikutnya. Ini hadis Pak, kalau kita maknai menghidupkan sunnah, maka bunyinya begini: waman, dan barang siapa sana yang menghidupkan sunnah fil islami, di dalam Islam, sunnatan sayyi'atan, dan sunnah itu buruk. Berarti ada sunnah yang buruk, berarti Nabi tidak maksum. Nah, itu hadis Sahih Muslim 1017. Saya ingin menyampaikan satu kalimat yang mudah untuk mematahkan doktrin yang sesat itu. Apa itu? Doktrin sesat ini ada contohnya apa tidak? Orang lagi yasinan rutin itu jadi bubar gara-gara ada contohnya apa tidak? Begitu. Ya, ini benar-benar sesat dan menyesatkan. Kalau ada orang tanya ada contohnya apa tidak, maka jawab ada larangannya apa tidak. Itu. Jadi pertanyaan dibalas pertanyaan. Kalau Bapak mau cari jawabannya, ya, tidak selalu ingat hadis yang sekarang udah saya sebutin, belum tentu keluar dari pintu masih ingat. Betul Pak? Iya, yang ringkes-ringkes saja. Kalau ada orang ngomong, ada contohnya apa tidak? Jawabannya ada larangannya apa tidak? Ditambahin sedikit Pak, emang harus ada larangannya yang nggak boleh? Iya. Kata siapa? Kata Al-Quran Al-Hasyr ayat 7. Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Enggak usah diingetin ayatnya, takut malah hilang semuanya. Iya, pokoknya Al-Hasyr ayat 7. Simpel enggak? Jadi kalau ada orang nanya ada contohnya apa tidak, jawab aja ada larangannya apa tidak. Itu biasanya kalau yang nanya pinteran sedikit Pak, itu akan bertanya begitu tadi. Emang yang tidak boleh harus ada larangannya, kata siapa? Nah, begitu. Nah, itu tambah lagi kata Al-Quran surat ayat 7. Nah, gitu Pak. Udah nggak banyak-banyak Pak. Ya, ini untuk meluruskan doktrin yang salah Pak. Nanti kalau yang pintar lagi Pak, itu hadisnya, ya, akan keluar man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini harga mati untuk mereka yang kedua setelah kullu bid'atin dolalah. Man amila, man barang siapa amila yang melakukan amalan satu amalan, falaysa alaihi amruna, ya, falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Falaysa alaihi amruna itu dimaknai tidak ada contoh dariku. Itu juga diplesetin Pak.
Falaisa ya, maka tidak ada alaihi terhadap amr, terhadap perkara tadi amruna. Amruna itu Pak, tidak ada ulama yang menerjemahkan perintah dariku. Sama di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Amruna itu kalau di situ tidak ada urusanku, maksudnya tidak sesuai dengan aturanku, maka ditolak. Aturannya gimana itu tadi? Al-Hasr ayat 7 sama Sahih Bukhari nomor 7288. Kalau dicontohkan ikuti, kalau dilarang tinggalkan, kalau tidak dicontohkan dan tidak dilarang boleh. Iya. Begitu Pak. Itu baru mereview yang kemarin, waktunya sudah habis ini Pak. Gimana kira-kira? Ya, tapi sekali lagi karena kalimat ini agak penting untuk diulang dan perlu dijabarkan secara detail ya, karena banyak amalan-amalan yang sesuai sunnah ya, sesuai sunnah tetapi dimatikan seperti tahlilan ya. Tahlilan itu Masya Allah hadisnya hadis qudsi ya, hadis qudsi Sahih Bukhari, masih ingat Pak, sudah pernah saya bahas tuntas. Nomornya 6408 Sahih Bukhari sama Sahih Muslim 2689 Pak. Gara-gara apa? Ya. Gara-gara alasan yang dibikin-bikin Nabi pernah mencontohkan apa tidak begitu Pak? Itu tahlilan sesat neraka udah nggak ada bener-benernya Pak. Begitu. Nah, ini benar-benar doktrin yang membahayakan ya, yang sebenarnya justru akan menjadi melemahkan umat Islam itu sendiri ya. Islam itu Pak ya, oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk menghancurkan Islam itu kepenginnya dihilangkan hakikatnya ya. Boleh syariatnya tetap berjalan tetapi hakikatnya dihilangkan. Contohnya Pak, sholat berjamaah Pak, itu kalau dibuka nanti di bahasan bab sholat Pak, hikmatut tasyri'nya, rahasia ditetapkan hukum kenapa wajib berjamaah. Dan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah Pak. Satu pondok hijau ini nggak ada orang yang sholat berjamaah Pak, sama dengan hukumnya ada orang Islam meninggal nggak diurus, nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolatkan, sama Pak. Dan sholat berjamaah itu Pak tidak menggugurkan hukum fardu kifayah kalau jamaahnya itu di rumah, kecuali darurat ada udzur. Ya. Masing-masing berjamaah di rumah masing-masing sekeluarga Pak, itu tidak menghilangkan hukum fardu kifayahnya. Tetap mereka menanggung dosa dari fardu kifayah tadi. Kenapa? Karena 3 tujuan utama sholat berjamaah Pak. Yang pertama adalah lita'arufihim, agar mereka saling mengenal antar warga ya. 5 kali sehari ke masjid Pak, nggak kenal ya, itu kelewatan. Tapi ternyata Pak sekarang benar-benar terjadi. Jangankan cuma 5 kali sehari Pak, 10 tahun Pak, orang berjamaah di masjid yang sama tidak saling mengenal. Kenapa? Gara-garanya masjid itu punya faham jabat tangan setelah sholat itu bid'ah. Hakikatnya ya bid'ah berarti sesat, sesat berarti neraka. Ketemu di masjid Pak, itu begitu sholat Pak, bener-bener gak berani nengok ke kanan setelah salam ya, maksudnya gak berani nengok ke kiri. Kenapa? Takut diajak salaman. Karena pernah trauma ngajak salaman ditolak. Hakikat sholat berjamaah itu hilang sudah.
Satu, lita'arufihim. Yang kedua, lita'akhihim, supaya sesama masyarakat itu terjalin tali persaudaraan, Pak. Dan itu benar-benar hilang, Pak. 10 tahun sekalipun, Pak. Ini bukan katanya, Pak. Saya sendiri di dekat rumah masjid itu, Pak. Fahamnya begitu. Ketemu di jalan nggak saling menyapa, Pak. Masya Allah. Karena terbentuk di masjid tadi, habis sholat itu bid'ah kalau salaman. Padahal Pak, salaman itu Pak, ya, nas hadisnya, ya, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma hatta yatafarraqu. Tidaklah dua orang muslim yang saling berjumpa, kemudian di perjumpaan itu ada jabat tangan, maka jabat tangan itu menjadi pelebur dosa atas dosa-dosa mereka. Padahal Pak, dosa sesama itu kalau nggak disebutin poin per poin nggak dimaafkan oleh Allah, Pak. Ya, Pak Haji, mohon maaf ya, kemarin itu ternyata teh susunya kurang banyak, misalnya di hati gerundel. Nah itu kalau saya nggak sebutin, karena sekarang nggak pernah keluar lagi, gitu. Terus akhirnya saya omongin ke orang-orang, itu saya dosa. Saya kalau nggak minta maaf langsung nyebutin kesalahannya, Pak, itu nggak dimaafkan oleh Allah, biar setiap hari tobat. Tapi dengan jabat tangan, Pak, nggak usah nyebutin kata per kata, Allah maafkan. Itu jabat tangan menjadi pelebur dosa antar sesama, Pak. Dan itu dihilangkan, ya, yang penting hakikatnya hilang. Nggak apa-apa mereka tiap hari sholat 5 waktu berjamaah, masjid makin penuh, yang penting tidak menjadikan mereka saling bersaudara. Karena yang bahaya itu ketika terjadi saling bersaudara, itu yang akan menjadikan Islam kuat. Hadis yang kedua, salaman, Pak. Idza safahal mu'minu al mu'mina, ada orang mukmin ketemu orang mukmin, terus kemudian berjabat tangan, nazalat alaihi mi'atu rahmatin, langsung Allah turunkan 100 rahmat. Tis'atun wa tis'una, yang 99, Pak, li abasyihima, berfungsi untuk menghindarkan musibah malapetaka yang jalannya dari orang lain. Saya datang ke rumahnya Pak Haji, lupa saya namanya, teman baik, Masra. Saya datang ke rumah beliau, nggak pakai salam, nggak pakai permisi, nggak pakai jabat tangan, langsung masuk ke rumahnya, masuk ke dapurnya, Pak. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Saya keluar babak belur. Iya, itu kalau saya jabat tangan, Pak. Nah, kalau saya tidak jabat tangan, li abasyihima, akan berbagai macam musibah itu datang dari jalur manusia. Tapi wali ahsanihi makhulukon, tapi kalau berjabat tangan yang 99 rahmat tadi juga menjadikan sebab berbagai anugerah Allah datang silih berganti melalui jalur manusia. Wali ahsanihi makhulukon, 99 rahmat itu menjadi berbagai anugerah datang silih berganti melalui jalur manusia. Itu jabat tangan, Pak, dihilangkan dengan ini bid'ah, ini sesat, tidak ada contohnya. Hakikat masjid ini hilang, dihilangkan itu. Iya, jadi yang pertama lita'arufihim, yang kedua lita'akhihim, dan yang ketiga, Pak, walita'awunihim, untuk sinergi. Itu tujuan sholat berjamaah, Pak. Bagaimana bisa sinergi kalau nggak saling kenal? Sholat berjamaah, Pak, 5 waktu, kira-kira, Pak, yakin nggak setiap sholat itu akan selalu kanan kirinya dia? Enggak. Dan itu memang nggak baik, Pak. Udah nggak usah, wah ini tempat saya, jangan. Nggak sesuai syariat itu, Pak. Pertama, sholat itu disunahkan pindah-pindah, karena tempat sholat itu akan menjadi saksi nanti di akhirat.
Gitu. Yang kedua, Pak, ya dia ya itu akan menjadikan kenal sama yang lain, jabat tangan sama yang lain. Tapi kalau ini pokoknya tempat saya, nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh ditempati orang lain. Wah, itu besok digeser aja tempatnya. Ya, itu justru menyalahi syariat. Nah, hakikat masjid ini, Pak, itu dihilangkan dengan doktrin yang seperti itu. Ya, makanya tradisikan Pak, habis salam kanan, salam kiri, jabat tangan, nggak usah nungguin nanti muter-muter, ya lebih baik lagi. Cuman nggak semuanya itu bisa ngikut, nggak tentu tadi yang duduk di kanan kiri saya itu ikut jabat tangan muter. Begitu, jadi salam kanan, salam kiri, jabat tangan kanan kiri itu rohnya jamaah, Pak. Itu rohnya masjid, Pak. Itu rohnya masyarakat. Dan itu hikmatut tasyri'. Rahasia ditentukan hukum sholat berjamaah itu wajib. Nggak tergantikan itu sholat berjamaah meskipun di rumah masing-masing, tidak tergantikan. Kenapa? Karena tetap menjadikan umat nggak saling kenal, tidak terjalin persaudaraan, dan tidak pula muncul sinergi antar umat. Ya, baik, karena waktunya sudah lewat banyak ya. Jadi sementara sampai di sini kita doa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi ini setelah ta'lim musafahah ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.